Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Suhal Safinatun Najah, NIM 079, dan Suci Nurhaliza, NIM 080, serta Dadan Kurniawan, NIM 081. Untuk subbab materi yang akan kita pelajari, yaitu pada bab 28 pengangguran itu sendiri ada definisi pengangguran, pencarian kerja, peraturan upah minimum, serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif, dan teori upah efisiensi. Pada bab 35 trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran itu sendiri ada subbab kurva Phillips, pergeseran pada kurva Phillips yaitu peran dan ekspektasi, pergeseran pada kurva Phillips yaitu peran dari guncangan pada sisi penawarannya, dan yang terakhir biaya untuk mengurai inflasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengangguran. Apakah itu pengangguran? Pengangguran ialah angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk kategori orang dewasa dalam rumah tangga yaitu 1. Bekerja, 2. Pengangguran, 3. Tidak termasuk angkatan kerja. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menghitung angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja? Angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran, jumlah orang yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja dikali 100. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100. Untuk definisi dari ketiganya, yaitu angkatan kerja adalah pekerja, termasuk mereka yang memiliki pekerjaan maupun yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase populasi dewasa yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Apakah tingkat pengangguran sesuai dengan yang kita ekspektasikan? Mengukur tingkat pengangguran dalam perekonomian mungkin terlihat mudah. Sebenarnya tidak, meskipun orang yang memiliki pekerjaan tetap dan orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan mudah untuk dibedakan. Namun pengangguran dan orang yang tidak termasuk angkatan kerja lebih sulit untuk dibedakan. Pergerakan dari dan ke dalam angkatan kerja sebenarnya lazim terjadi. Terkadang lebih dari sepertiga pengangguran belum lama menjadi angkatan kerja dan begitu juga sebaliknya. Karena orang sering keluar masuk angkatan kerja, data statistik pengangguran sulit ditafsirkan. Di satu sisi, sebagian orang yang mengaku sebagai pengangguran sebenarnya belum berupaya keras untuk mencari pekerjaan. Dan di satu sisi lainnya, boleh jadi sebagian orang yang mengaku sebagai pengangguran sebenarnya ingin bekerja, namun mereka menyerah karena gagal atau sering disebut dengan pekerja tidak bersemangat. Karena masalah ini dan lainnya, lembaga statistik menghitung beberapa ukuran dari ketidakmanfaatan tenaga kerja. Dan pada akhirnya, ada baiknya untuk melihat tingkat pengangguran resmi sebagai hal yang berguna namun tidak sempurna. Untuk definisi tingkat resmi pengangguran ialah ukuran kondisi tanpa pekerjaan yang bermanfaat namun tidak sempurna. Berapa lama pengangguran tidak memiliki pekerjaan? Dalam menilai tingkat keparahan masalah pengangguran, suatu pertanyaan yang harus diperhitungkan adalah apakah pengangguran lazimnya merupakan kondisi jangka panjang atau jangka pendek. Jika pengangguran merupakan kondisi jangka pendek, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengangguran bukan merupakan masalah serius. Namun, jika pengangguran merupakan kondisi jangka panjang, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengangguran merupakan masalah serius.
Karena durasi pengangguran dapat mempengaruhi pandangan kita akan pentingnya masalah tersebut, para ekonom mencurahkan banyak energi untuk meneliti data durasi pengangguran. Dalam upaya tersebut, mereka mendapatkan temuan yang penting, subtil, dan terlihat bertolak belakang, yakni sebagian besar masa pengangguran berlangsung sebentar dan sebagian besar pengangguran yang diamati pada sembarang periode bersifat jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa para ekonom dan pembuat kebijakan harus berhati-hati ketika membaca data pengangguran dan dalam merancang kebijakan untuk membantu pengangguran. Mengapa selalu saja ada pengangguran? Di sini terdapat 4 penjelasan terhadap pengangguran dalam jangka panjang. Yang pertama, waktu. Pekerja memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Yang kedua, proses pencocokan pekerjaan atau sering disebut dengan pengangguran friksional. Hal ini sering dianggap sebagai penyebab masa pengangguran yang singkat. Yang ketiga, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan atau sering disebut dengan pengangguran struktural, yang terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Yang terakhir atau yang keempat, penyesuaian upah. Untuk sebab selanjutnya yaitu pencarian kerja. Mengapa pengangguran friksional tetap tidak terelakkan? Pengangguran friksional tidak terelakkan karena perekonomian memang selalu berubah-ubah. Di sini kita dapat menyimpulkan ada 5 penyebab mengapa pengangguran friksional tetap tidak terelakkan. Yang pertama, perubahan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, peralihan waktu untuk mencari pekerjaan di sektor-sektor baru. Yang ketiga, perekonomian dunia yang selalu berubah-ubah. Yang keempat, pekerjaan tidak cocok. Yang kelima, upah. Kebijakan publik dan pencarian kerja. Semakin cepat informasi tentang lowongan pekerjaan dan ketersediaan pekerja tersebar, semakin pesat pula perekonomian dapat mencocokkan pekerja dengan perusahaan. Contohnya dengan adanya internet. Kebijakan publik. Kebijakan publik berperan mengurangi waktu yang diperoleh oleh pekerja yang tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat alami dalam pengangguran. Kebijakan publik dapat direalisasikan melalui program pemerintah, yaitu Badan Penempatan Kerja dan program pelatihan. Dari kedua program tersebut, para pengkritik mempertanyakan perlunya pemerintah terlibat dalam proses mencari kerja, karena program tersebut dapat membantu agar lebih efisien dan mengurangi ketimpangan yang bersifat intrinsik dalam pasar yang mengalami perubahan. Akan tetapi, perlunya pemerintah untuk terlibat dalam proses pencarian pekerjaan lebih baik pasar swasta yang mencocokkan dan kinerja pemerintah tidak lebih baik dalam memutuskan jenis pelatihan. Salah satu program pemerintah yang meningkatkan jumlah pengangguran friksional tanpa bermaksud seperti itu adalah tunjangan pengangguran. Program ini bertujuan memberikan kompensasi parsial bagi pekerja akibat kehilangan pekerjaan. Pengangguran yang keluar dari pekerjaan diberhentikan karena beberapa alasan atau hanya memasuki lapangan kerja yang tidak sesuai keinginan. Keuntungan dibayarkan hanya kepada pengangguran yang diberhentikan karena orang yang memperkerjakan mereka sebelumnya tidak lagi membutuhkan mereka. Ketentuan dari program sepanjang waktu dan di berbagai negara, namun pekerja yang menerima tunjangan pengangguran di Amerika Serikat mendapatkan 50% upah awal selama 26 minggu. Adanya program pemerintah tersebut memberikan efek atau dampak yaitu kurangnya tekad untuk mencari pekerjaan baru, masa penganggur menjadi masa yang mudah dilewati, mengurangi ketidakpastian pendapatan, peluang lebih untuk mencari pekerjaan yang lebih cocok sesuai minat dan skill. Sebab selanjutnya yaitu peraturan upah minimum. Pengangguran struktural bisa ditinjau dari awal timbulnya akibat peraturan upah minimum. Jika upah dipertahankan di atas tingkat keseimbangan karena segala alasan, maka hasilnya adalah pengangguran.
Pengangguran struktural timbul karena upah di atas keseimbangan. Pengangguran friksional timbul karena proses pencarian kerja. Perlunya mencari kerja tidak disebabkan oleh kegagalan upah dalam menyeimbangkan suplai tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Apabila pencarian kerja menjadi alasan timbulnya pengangguran, para pekerja mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Sebaliknya, apabila upah berada di atas tingkat keseimbangan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, dan para pekerja menjadi pengangguran karena mereka menunggu adanya lowongan pekerjaan.